Hello, Hai, welcome to Idol Alligator. Yay! Shay, lu sering dapat berita hoax dari WhatsApp nggak? Jujurnya gue jarang sih, tapi kayak nyokap gue sering Oh, deh. gue juga jarang sih, kecuali ada grup alumni kita. Selain itu, gue pasti dapetnya dari either nyokap gue gitu loh, atau Hmm. mungkin tante gue atau siapa. Dan tante ke gue nanya, kayak Dream ini bener nggak ya? Ini hoax nggak ya? Atau kayak, Dream tahu nggak kalau kayak gini-gini sebenarnya kayak gini-gini. Dan pas dia ngomong itu, gue kayak, ya kali anjir gitu. Tapi juga tuh appreciate her loh, dia kayak still try to confirm ini bener apa enggak ya gitu. Well, awalnya enggak shy. Awalnya kayak Dream jangan kayak gini gini gini, terus gue kayak bentar dulu, Oh, bentar, itu dapat dari mana? oke oke. And as time goes dia baru mau kayak oke, jadi ini bener atau enggak gitu, karena WhatsApp adalah salah satu sumber informasi yang paling sesat dan paling tidak reliable sih menurut gue. Broadcast gitu kan. Emang lu denger apa Iya, yeah. hoax apa? Well, karena balik lagi tentang corona ya, gara-gara emang ini doang kita bisa bahas. Jadi pasti ada banyak banget berita tentang corona, how to prevent, gimana cara mengembalikan tubuh gitu, gimana cara kalau udah kena gimana cara ininya, dan emang menyebarkan informasi tentang cara pencegahan dan cara apa ya mensehatkan diri, ya itu bagus gitu kan. Cuman kadang ini kayak misleading gitu loh. Jadi nggak 100% hoax, cuman misleading aja. Kayak contoh yang gue denger adalah dia panjang kan, biasa WhatsApp broadcast kan panjang-panjang isinya. Terus dia ngebahas kayak tentang pisang itu adalah buah terhebat gitu karena dia bisa mencegah corona. Dia imunnya jadi kuat, dia menginduce Wow. antibody antibody ada di tubuh kita sehingga dia bisa melawan corona lebih cepat dibandingkan buah-buah lain. Terus kayak pas awalnya gue dibilang kayak dikasih tahu, bukan bertanya ya, dikasih tahu. Terus gue kayak bentar, gue nggak pernah dengar dari WHO atau dari manapun itu Iya. kayak pisang yang terbaik gitu. Kayak kalau gitu di tiap puskesmas atau tiap posko corona taruh aja pohon pisang gitu kan, maksud gue kenapa nggak kejadian gitu kalau gitu. Dan setelah gue pikir-pikir, sebenarnya dia ngomongin ya pisang sehat kan, Iya, that's the point maksudnya. sebenarnya. Kalau gitu sebenarnya Pisang buah apa memang, aja bisa dong. iya memang intinya adalah hidup sehat. Jadi Iya. antibodi kamu kuat untuk melawan corona karena sampai sekarang belum ada vaksinnya. Jadi antibodi adalah Hmm, hmm. satu anti atau imun sistem adalah yang paling bagus untuk melawan corona. Dan dengan makan pisang, lu berusaha untuk menjadi hidup lebih sehat, makan pola makan yang lebih baik, ada nutrisi yang ditambah dibandingkan lu nggak pernah makan pisang contohnya gitu. Tapi jadi nggak salah tapi misleading gitu loh, dan ada yang memang orang sampai ya udah tiap hari makan pisang gitu kan supaya dia kebal dan dia pede dengan makan pisang dia nggak apa-apa, padahal kayak yang ya udah lu lebih kuat aja, lebih sehat aja gitu. Iya sih sebenarnya ini kayak tergantung lo bisa ambil silver liningnya atau enggak. Karena kalau misalnya pisang doang ya, ya iya emang bener makin sehat dan secara tidak langsung lo tidak menyadari bahwa lo makin sehat gitu kan. Tapi sebenarnya kalau lo pikir lagi, it's just being healthy aja gitu. Iya makanya. Ngomong tentang corona hoax, gue juga pernah denger tau yang lain. Tapi ini kayak Apa tuh? lebih what the hell lagi. Jadi kan kita tahu ya, corona berasal dari negara mana. Terus Heeh. gue baca hoax, gue lupa sih baca di mana kayak somewhere di Instagram atau apa gitu. Terus hoaxnya bilangnya gini, jangan beli HP, nanti kamu tertular corona gitu katanya. Jangan beli HP bermerek dari negara itu gitu kan. Enggak, itu aneh banget sih menurut gue soalnya kayak pertama it's kinda racist ya menurut gue pertama itu. Terus kedua, ya bukan berarti karena HP itu berasal dari that place, terus lu bisa ngomong kayak ini ada coronanya segala macam. Iya, dan kalau lu pikir dua kali lagi, kayak kalau lu pikir sejenak saja itu, kan corona ini kan virus ya, bukan bakteri gitu. Dan virus kalau lulus SMA IPA atau IPS, mungkin mungkin SMP juga udah diajarin kali ya, kayak virus itu kan harus masuk ke dalam makhluk hidup.
di sel gitu kan. Kalau dia nggak masuk ke dalam makhluk hidup, dia mati dalam berapa detik doang gitu. Otomatis HP yang bukan makhluk hidup tidak mungkin bisa ada makhluk hidup di sana itu kecuali bakteri kan. Enggak, dia harus ibu tuh induk nggak sih? Iya dia butuh Heeh. induk gitu. Atau kayak ada orang yang nggak argumen kayak iya bisa ya orang yang diburuhnya bisa aja kayak berkeringat terus jadi ada keringat yang nempel di dalam HP-nya ya nyampe Jakarta udah menguap itu keringatnya maksudnya udah hilang udah mati Tapi malah gue pernah sel-sel baca dalam juga keringat itu. ini makanya you still can apa shape packages gitu-gitu karena virusnya itu nggak bisa bertahan dalam waktu berapa lama gitu lah. Jadi kayak ya bener kata lo udah menguap duluan lah atau apalah. Jadi it's not there anymore lah. Iya, dan memang ada beberapa research juga yang nyari tahu kayak apakah di plastic bag itu mereka bisa nempel karena balik lagi semua benda ada bakteri kan dan bakteri adalah tempat hidup apa ya, induknya buat virus ini kan. Tapi bakteri mana yang cocok kayaknya dikit banget karena yang cocok ya manusia dan makhluk hidup yang kelihatan kayak kelelawar, ular gitu. Kayak gitu-gitu. Sampai sekarang researchnya tuh bilang kayak 3 hari plastic bag mereka bisa hidup. Tapi kalau walaupun bilangnya bisa hidup tapi kan jumlahnya nggak banyak jadi awalnya mungkin 100 ya contoh 100 sisa keluar-keluar cuman kayak 5 atau 7 gitu dibilangnya ya masih hidup cuman volumenya kita bisa lawan intinya kayak gitu ya kan ya itu juga kadang-kadang bisa misleading juga kalau iya masih hidup gitu oh gue gak mau pesan GoFood lah oh. Emang iya kalau lu pesan GoFood ya lebih baik lu kayak apa kayak semprot anti bakteri atau apa gitu lah cuman don't be too paranoid just Iya. know the right things aja sih menurut gue. Ini juga nggak sih makanya kayak maksudnya hoax ini juga bukan sesuatu yang baik karena itu bikin lo worried dan it's not good for your health juga gitu loh. Malah balik lagi lo malah jadi not immune to corona, ngerti gak? Iya kayak paranoid sampai lu berpikir kalau lu sakit apa ya namanya gue lupa deh jadi ada psikosomatik ya namanya jadi penyakit karena psikologi lu berpikir lu sakit tuh Oh, oke. dulu pas awal-awal outbreak gue ngerasa sih kayak Iya gak sih, parno banget. Kering dikit, ini tenggorokan. Oh, ini corona iya atau kayak bukan? batuk dikit langsung kayak oh shit apakah ini corona am I infected. Sampai take over me bener-bener yang kayak sampai panik banget gitu lah, sampai geter sendiri. Gue paniknya sampai ini sih jadi gue tuh ngerasa sesak nafas berhari-hari Hmm. dan Aduh. gue kayak takut banget karena emang gue abis keluar gitu kan tapi ya karena pikiran lu gue abis keluar dan kalau gue keluar kayak gue kena jadi badan lu ngerasa oke gue sakit dan membuat diri lu sesak nafas sendiri padahal lu nggak ada apa-apa kayak ibaratnya lu berusaha merasakan nafas itu loh nafas kan sebenarnya kan otomatis kan tapi kan lu bisa Lu berusaha sadar lu bernafas gitu kan, terus malah jadi iya gak iya jelas. kayaknya Paham. nah itu sih kayak beberapa berita tentang hoax sih dan kayak memang di episode ini kita mau ngebahas tentang hoax dan pentingnya untuk tahu sumber informasi yang kita baca gitu karena kita nggak ada kerjaan nggak sih mungkin lu nggak ada kerjaan mungkin saya gue nggak tahu jadi kayak banyak video dan artikel yang gue coba baca-baca dan gue menemukan satu video yang menjelaskan tentang pentingnya sitasi dan reference check gitu loh. Gimana tuh? Jadi kalau lu nyari-nyari hoax atau enggak kayak tipikal yang pertanyaan kita tadi lah kayak apakah dengan makan pisang menyembuhkan corona atau yang beli barang dari negara itu jadi kena atau enggak ada beberapa website yang nggak sih kayak bilang oh ini hoax, oh ini enggak, oh ini hoax, oh ini enggak dan salah satu website yang paling terkenal itu namanya snopes.com dan ini kalau kalian Google itu pasti langsung ketemu dia kayak top hoax atau fact checks atau mythbuster ya gitu lah untuk apapun. Nah, dan salah satu mitos yang cukup terkenal adalah rata-rata orang akan memakan 8 laba-laba selamat dia tidur.
Tapi bukan laba-laba tarantula Laba-laba atau yang apa kecil yang gitu gitu. ya. Iya, laba-laba rumah Oke, gitu loh yang heeh, kayak nggak kelihatan dan kecil dan kayak lu tiup langsung terbang gitu kan. oke, Jadi oke. argumennya adalah kayak saat lu tidur kan lu kadang-kadang ngorok atau ke mulut tuh kebuka gitu kan, dan laba-laba tuh bisa jatuh ke mulut lu dan nggak sengaja kemakan, tapi ya udah kayak nggak apa ya, nggak Nggak bahaya. harmful juga, nggak haram juga, nggak tahu sih haram nggak sih, gua nggak tahu sih kalau itu. Oke, udah know about that. Terus Ya terus. tapi intinya rata-rata per tahun itu 8, dan di Snopes dibilang kalau ini hoax gitu kan. Semua website juga habis itu ngikutin Snopes kalau ini bilang hoax, dan ada research yang bilang iya ini hoax, nggak mungkin hoax. Tapi masalahnya adalah ada satu orang di YouTube yang gue nonton, dan dia berusaha mencari tahu apakah gimana sih cara Snopes ini ngedebunk ini gitu kan. Dan kalau kalian baca di snopes.com, memang mitos yang laba-laba itu awalnya dari ada seorang apa ya, bukan ilmuwan kali ya. Pokoknya ada orang dia nulis Oke. artikel di majalah dia nulis artikel di majalah, dan dia mau bilang bahwa orang tuh sangat mudah percaya dengan artikel dan langsung percaya aja. Jadi dia ibaratnya sih, nama orang ini adalah Lisa ya, namanya Lisa Birgit Holst nama panjang. Jadi orang Eropa sana lah. Jadi Lisa tuh bilang kalau dia bikin research, dia bikin artikel, dia nulis tentang yang mitos laba-laba ini ya. 8 laba-laba per tahunnya orang makan gitu. Orang langsung percaya padahal dia cuman ngomong doang, dia nggak ada basisnya. Di artikel yang dia bikin tuh nggak ada. Dan dia bikin artikel ini bahwa dia bilang orang-orang tuh gampang percaya sama artikel. Now, di snopes.com itu ada bagian source ya, kalau di scroll ke bawah ada bagian source, dan um, orang yang menyelidiki ini pengen tahu sebenarnya awalnya tuh dari mana gitu kan. Dari 5 source, 3 nggak nyambung. Kayak ya Gak udah dia cuma nyambung. ngomong ya. 3 tuh kayak ya udah, kayak tau gak sih kalau lu bikin di makalah atau karya ilmiah kayak ya kayak di background ada kayak menurut ini datanya sekian, terus kayak itu nggak ada hubungan sama Oke. apapun yang lo mau bahas Pas itu kan, dilihat gak nyambung sama laba-laba gitu. nggak ada hubungan sama mitos ini gitu. Jadi Oke. 3 nggak nyambung, 2 lumayan nyambung. Satu adalah tentang artikel yang si Lisa ini bilang, jadi artikel yang bilang tentang artikel yang dia bikin jadi agak confusing, bear with me. Satu lagi tentang buku namanya Insect Fact and Folklore. Jadi si Lisa ini bilang dia dapat mitos ini dari buku ini gitu, yang kayak trivia gitu loh, apakah benar atau tidak, terus jawabannya Oke, tidak oke. gitu. Terus orang ini yang gue tonton tuh iseng, dia beli buku Insect Fact and Folklore ini. Dia Wow, beli niat banget terus. ya, dia baca sampai habis, dan gak ada satu pun berhubungan dengan mitos itu. Cuman ada satu kata yang, bukan satu kata ya, yang menyebutkan kata-kata spider atau laba-laba itu cuma satu kalimat, dan itu di pertanyaan apakah apakah laba-laba serangga atau tidak, dan jawabannya enggak gitu kan. Dan malah nama judul bukunya aja kayak Insect Fact, Insects. dan kalau kita menemukan fakta tentang laba-laba di sana aneh kan karena itu bukan insect. Oke. Wow. Terus terus. Jadi akhirnya si orang yang di, apa ya, gue bilangnya orang yang di YouTube ya, kayak orang yang gue tonton ini mencoba mencari artikel si Lisa ini. Jadi based on the resource-nya di Snopes, Lisa ini bikin artikel, nama judulnya adalah Reading is Believing, di majalah namanya PC Professional. Oke. Jadi kalau kita lihat awal agak aneh ya, kayak dia ngomong tentang orang gampang mudah percaya tapi di majalah PC, majalah komputer. Dan dia mencoba mencari tahu PC profesional ini yang mana. Karena kan kita nggak tahu negara apa nih, bukan Amerika, bisa aja Eropa, dimanapun kan. Setelah dia filter, dia menemukan beberapa PC professional candidates, dia cek atu-atu, dan akhirnya cuma satu yang fit dengan kriterianya, yaitu tahun publikasinya dan halamannya cocok gitulah. Dan itu dari negara Prancis. Dan dia nggak bisa baca Prancis. Wow, oke. Dan oke lah, namanya Lisa Birgit Holst agak
oke lah Prancis-ish gitu kan, agak Jerman Prancis itu, oke lah masih ada kemungkinan. Dia coba cek, dia bayar translator untuk nge-translate Gila niat artikel banget ini. terus. Jadi dia niat karena dia penasaran gitu loh, kayak Heeh. awal mula mitosnya dari mana gitu kan. Dia abis ditranslate, dia baca nggak ada hubungannya. Bahkan nggak ada nyebut nama Lisa ini gitu loh. Dan ini membuat kita berpikir apakah ini orang bener atau enggak, ada atau enggak, sebenarnya enggak. Oh, Sebenarnya oke. dia cuma mitos atau enggak gitu kan. Terus kalau dipikir-pikir lagi, ya memang kalau di Google Lisa Birgit Holst yang muncul adalah cuman tentang artikel laba-laba ini doang gitu. Nggak ada sama sekali tentang yang lain gitu. It's made up. Nah, dan sampai akhirnya ada di forum terkenal di dunia namanya Reddit. Oke, terkenal. Dan Terus dan dia pokoknya ada banyak orang yang menyelidiki tentang ini kan, dan dia menemuin kalau Lisa Birgit Holst itu anagram dari This is a big troll. gila niat banget bikin trollnya tapi. Iya, dan sebenarnya kalau dipikir niat banget nggak juga gitu loh, karena ya sis, dan karena ya yang bikin artikel ini ya cuma bikin artikel, dia nggak Iya cuma sih. bikin aja kayak anagram maker gitu kan, langsung jadi gitu. Wow, tapi it's like a leap to prove a point gitu loh. Bahwa Iya. people actually believe whatever presented in front of them tanpa double check or anything. Yep, dan dari semua artikel, pasti artikel yang lain itu akan refer balik ke Snopes.com. Sedangkan Snopes.com nge-refer ke artikel yang tadi nggak ada itu. Wow. Dan kalau kalian Google, itu semua website itu nge-refer ke Snopes.com. Tanpa mereka ngecek lagi reference yang Snopes.com ini bikin itu. Gila. Padahal belum tentu Si yang di orang, snobs ini bener kan. iya benar, belum tentu benar banget. Dan mungkin memang ini si Snopes.com yang sebenarnya mau ngecek apakah reading is believing atau enggak gitu. Dengan bikin artikel palsu tentang artikel palsu yang bikin tentang artikel palsu. And it works gitu loh. Iya, Semua orang percaya, semua website refer balik ke dia gitu tanpa ngecek lagi gitu. Ini sih yang bikin kita mempertanyakan lagi, emangnya our news platform tuh udah kredibel apa belum sih? Ya. Soalnya gue pernah baca juga nih, it reminds me of waktu itu apa ya, gue lupa apa itu artikel atau esai. Pokoknya itu dari suatu media informasi di Amerika sana. Gue subscribe gitu kan. Hmm. Terus gue dapat email kayak mingguan gitu, terus ada esai dan articles gitulah. Terus gue baca salah satunya, dia ngomongin tentang ini, tentang how credible is our news, dan sebenarnya bukan news doang sih, kayak research dan study yang dipublish kayak sama ilmuwan-ilmuwan gitulah. Dia bahas tentang kajian-kajian yang ada di internet atau research yang ada di internet itu kan merujuk ke artikel lain. Tapi sebenarnya belum tentu apa yang dibilang artikel itu benar, kayak yang Snopes tadi, exactly malah. Terus jadi kadang research atau news itu kan merujuk ke penelitian lain, tapi penelitian lain itu mengacu ke penelitian lain, terus mengacu lagi ke artikel lain. Jadi kita bahkan it's like a long chain yang it's hard to track apakah ini benar atau enggak gitu loh. Jadi ya udah, apa yang kita dapat newsnya ya mau nggak mau kita percaya, karena ya it's hard to double check gitu loh. Baik lagi ya, if you want to double check ya oke, it's good, cuman di sini dibahas kayak bahkan untuk double check aja it's a long story gitu loh, untuk actually prove bahwa oh ini ternyata newsnya benar atau salah. It takes a lot of measure, kayak yang lo bilang tadi juga, yang Snopes itu bahkan dia beli ensiklopedia, terus apa tadi dia harus translate that proves it Iya, gitu. untuk nge-proof kayak ini artikel ada atau enggak sih. Jadi dia ngomongin itu, terus kayak ya udah mempertanyakan seberapa kredibel sih sebenarnya our news platform dan berita-berita yang tersebar gitu. Ya apalagi kita kan mahasiswa ya, dan kita banyak banget research, bikin artikel, essay, karya ilmiah, dan ya udah kita segampang itu untuk taruh di daftar pustaka, ya udah ini dari sini dari sini tanpa kita ngecek lagi gitu. Tiba-tiba ada di site aja gitu, udah ada di daftar pustaka. Tiba-tiba ada aja.
Paling kita belum ngecek juga. Nah itu dia juga bahas tentang research itu, kayak banyak research yang udah kredibel, tapi ngacunya ada juga yang ke research yang masih amateur gitu loh, yang mungkin mahasiswa atau segala macam. Karena kalau kayak kita research ya, baik kita engineering gitu kan, dan researchnya tuh pasti sangat scientific kan. Mm-mm. Either kita ngelanjutin penelitian orang lain atau nggak mungkin kita tuh bikin sesuatu yang baru gitu. Pasti kita ngikutin yang dulu gitu kan. Jadi saat kita refer, oke refer ke si A nih kan. Nah A ini nge-refer ke si B karena si B ini yang variasinya beda gitu kan. Dan si B itu tetap nge-refer ke C. Jadi itu akan panjang banget untuk ngecek. Yes. But it's a good thing to do gitu loh, daripada kita nge-cite apa ya, citasi paper orang lain tanpa tahu orang lain ini bener atau enggak ngesitasinya gitu. Mm-mm. Nah jadi Karena bisa iya, kesimpulan yang dia bikin belum tentu bener. iya. Jadi kayak setiap research atau artikel itu punya derajat kebenarannya kali ya, derajat kebenarannya mereka masing-masing gitu loh. Cuman emang susah sih kalau research itu kan sangat scientific, jadi belum tentu, bahkan our understanding itu udah sufficient untuk mengconfirm bahwa ini benar atau tidak gitu Iya, kan. exactly. So Atau yang it's harder. paling gampang deh, kayak orang selalu bilang kayak jangan ambil informasi dari Wikipedia karena itu Bisa bisa diedit diganti sama ya. semua orang kan. Tapi kalau sekarang sih menurut gue ya Wikipedia udah termasuk source of information yang reliable asalkan pinter ngambil informasinya. Karena sekarang Wikipedia, dan emang dari dulu sih Wikipedia selalu ngasih citasi gitu kan. Setiap dia ada satu kalimat dia pasti kayak ada angka gitu kan di belakang kalimatnya, dan itu nge-refer ke satu reference yang lu bisa klik di bawah. Dan lu bisa cek dari sana langsung, lu kayak Ctrl C Ctrl V aja terus find in page kalimat yang ada di Wikipedia, dan tuh ada nyampe di paper itu atau research itu, dan berarti itu legit gitu kan. Iya, iya. Iya, lu harus bisa filter nggak sih, balik lagi kayak mana informasi Iya. yang emang ada citationnya, ada yang enggak. Soalnya kayak gue juga pernah edit di Wikipedia gitu loh sama teman-teman gue. Tapi bukan something yang serius sih. Gue nggak tahu apakah orang berani untuk ngedit something yang bener-bener history atau apa. Soalnya gue editnya Karena kayak ya something not important. cuman di Wikipedia kan udah ada adminnya gitu loh. Jadi mereka yang kayak ngecek kayak tiap tiap apa ya, tiap divisi kayak tiap apa ya, field of work tuh pasti ada adminnya. Tiap negara ada adminnya. Jadi itu akan difilter. Kalau yang ngerti itu ngerasa ini salah, dia bisa nge-filter back, dan kita bisa ngelihat history penggantiannya juga kalau kalian mau lebih apa ya, enhance gitu. Mau tahu kayak ini siapa sih yang ngeganti, ini siapa, kapan yang ngeganti. Apakah ini bocah anak SD atau kayak ilmuwan yang Apakah itu gue dulu? profesional banget. Apa itu gue dulu. Itu sih, selain kayak harus citation check, dan menurut gue sih emang itu salah satu apa ya, kebiasaan yang penting lah untuk di hidup gitu kan. It's a skill juga sih. Iya, it's a skill. Tapi lu harus punya menurut gue, supaya lu nggak dibodoh-bodohin. Tuh. Tapi lu nggak harus ngecek tiap hari, tiap saat sih, kayak lu nggak usah ngedop semuanya gitu loh, karena kadang lu bisa apa ya, fact check sendiri gitu loh, ini make sense atau enggak gitu. Kalau lu ngerasa ragu baru lu apa, cek lagi gitu kan. Nah, masalahnya nggak semua orang seperti itu. Nggak Iya, semua ya orang, kalau lu iya. mungkin kayak kalau emang nggak tahu ya udah cari tahu dulu, jangan langsung terima dulu. Kayak kalau pas lu dikasih tahu dan menurut lu kayak oh iya oke kok gitu, masuk akal karena logika, karena A maka B gitu kan. Tapi jangan kejebak di placebo effect namanya. Apa tuh? Jadi placebo effect itu adalah sesuatu yang apa ya, misleading walaupun logikanya jika A maka B. Jadi Gimana? gimana ya bilangnya? Contoh ya, contoh paling gampang adalah gini. Placebo effect yang paling gampang adalah orang ada yang bilang laptop laptop lah ya, laptop dulu itu give more harm karena kan ada listrik ya di laptop nih, dan listriknya itu karena kuat, karena laptop nih nyala terus kan, jadi gelombang listriknya itu, gelombang elektromagnetiknya atau ya, yang dihasilkan listrik itu mengganggu saraf kita, mengganggu otak kita, sehingga kita jadi cepet capek gitu, cepet pusing, cepet capek gitu. Dan orang-orang pada percaya, karena kayak kalau gue bilang itu ke orang stranger juga mereka pasti kayak
oh ya kok emang bener kok Bisa kalau gue jadi. kelamaan depan laptop gue pusing gitu kan. Jadi yang kejadian adalah lu buka laptop, lu kerja, lu nonton, lu ngapain kayak lu bikin podcast atau apa gitu kan. Habis itu lama lu berjam-jam depan laptop. Karena lu pusing, lu capek, lu tutup laptopnya kan. Lu tutup merem sejenak, lu ngerasa nggak pusing, lu ngerasa lebih sehat, lu lebih seger karena lu tutup laptopnya. Dan alam bawah sadar lu berpikir kayak, oh ya emang laptop ini yang bikin pusing gitu. Karena gue kelamaan depan layar gue jadi pusing gitu. Tapi Hmm. sebenarnya yang kejadian adalah lu kan kerja ya, yang capek. Maksudnya kayak otak kan kerja maksud gue. Jadi lu Jadi sebenarnya ya capek karena lu kerja gitu kan. iya, jadi kayak kalau gue ganti nih laptopnya dengan kertas yang lo harus tulis laporan praktikum 50 halaman. Jumlah jam yang akan dilakukan dengan laptop dan lu kerja di laptop 3 jam, 4 5 jam gitu kan. Dan lu ngerjain tulisan gitu selama 3 jam 5 jam, pusingnya sama karena ya lu sama-sama kerja gitu kan. Jadi itu placebo effect kayak bukan karena laptopnya lu pusing tapi karena lu melakukan sesuatu dengan otak lu di laptop makanya lu pusing karena capek gitu. Mungkin ada efek juga karena kayak layar dan apapun tapi bukan gara-gara gelombang elektromagnetik. Ngerti. And ini memang udah termasuk jadi apa ya myth ya kayak apakah dengan era listrik era digital kita ini dan kita dikelilingin oleh listrik kayak HP, laptop, lampu, microwave, kulkas, semuanya lu dikelilingin sama listrik kan pasti. Dan listrik menghasilkan gelombang elektromagnetik. Itu pasti. Dan dengan adanya keberadaan gelombang elektromagnetik ini yang tidak alami itu mengganggu badan manusia katanya. Sehingga apakah mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan kita jadi kayak orang bego gitu karena otak kita keganggu gitu. Karena dari kecil udah di-expose dengan gelombang listrik inilah itu. Dan sampai sekarang belum ada research yang nge-proof iya itu ngeganggu. Oke. Sekalinya ada, itu bukan scientific research tapi statistical research. Jadi baik lagi dari manusia-manusia sendiri ya. Bisa jadi itu malah placebo manusia yang dari hasil Iya, research, jadi hasil statistik itu. cara kerja statistical research itu adalah kita kumpulin 10 orang dan kita tanya, "Em, kamu berapa lama depan laptop gitu? Sehari, oh ya 3 jam, oh 5 jam. Abis depan laptop kamu ngerasa pusing nggak? Iya pusing, iya. Jadi kesimpulannya adalah 7 dari 10 orang merasa pusing depan laptop maka laptop itu jelek. Jadi kayak statistical research gitu loh. Oke, Jadi itu proof flow-nya statistical. bahwa emang kalau lama-lamaan di depan laptop jadi lu pusing gitu kan. Tapi bukan berarti karena the wave gitu kan dari laptopnya. Iya, bukan berarti karena listrik gelombang Iya. elektromagnetik atau apapun ini gitu kan. Makanya kayak itu jeleknya statistical research meskipun ya itu yang salah gitu kan. Tapi orang akan tetap percaya karena oh ya ini dari paper gitu kan. Oh ini berita ini yang bilang gitu kan. Jadi try to check everything itu kan. Is it make sense atau enggak? That's why it's so powerful juga dan bahaya banget juga sih kayak in the news karena gue juga baca sempet bahwa sebenarnya kalau misal orang udah baca hoax atau bad news tuh gak bisa di-undo gitu loh kayak it's in Iya. your brain always walaupun lo udah tahu kebenarannya tapi kayak the suggestion is always there akhirnya terus muncul placebo effect. Iya, contoh yang untuk kayak gitu ya, yang paling banget orang-orang percaya adalah kalau kalian tinggal dekat sutet, yang tegangan tinggi, pasti pusing, mual, kemungkinan impoten, kemungkinan gagal apapun lah di badan lu gitu. Dan literally semua orang ngerasa kayak gitu. Jadi ini gabungan dari yang tadi kita awal bahas, psikosomatik, karena berpikir sutet itu bahaya, badan kita bergejala sendiri tanpa ada alasan. Ini placebo effect juga, karena ngerasa yang tadi yang laptop, contoh laptop itu, cuma sekarang ke sutet. Dan ini juga contoh citasi yang salah, karena belum ada satupun research yang bilang sutet itu jelek. Dan orang-orang yang bilang kayak kanker gara-gara di bawah sutet, dia kalau tinggalnya nggak di bawah sutet juga akan tetap kanker karena
emang takdirnya kali, maksudnya kayak bukan Belum tentu kayak karena sutetnya kan, bisa tahu itu kayak emang pengalaman dia iya, lah, tahu histori dia segala macem. kayak kalau ada daerah A yang apa ya, jumlah orangnya sama, luas lahannya sama, status ekonominya sama, di tengah-tengahnya ada sutet, dan ada yang satu lagi cuman gak ada sutetnya, jumlah orang yang sakit pasti sama. Cuman yang lebih bergejolak yang nggak nyalahin sutet adalah si orang yang ada sutetnya ini. Ngerti. Dan orang yang satu lagi ini ngerasa dia lebih sehat karena Nggak ada ya sutet. udah nggak ada sutet, tapi dia mungkin melakukan sesuatu yang nggak sehat karena dia ngerasa dia udah sehat tinggalnya. Jadi ujung-ujungnya jumlah penyakitnya juga sama gitu. Dan kalau lu pikir untuk sejenak, kenapa sih elektromagnetik ini bahaya yang sebenarnya nggak bahaya? Karena kalau masih ingat di SMP atau di SMA gue nggak tahu, apa ya, frekuensi itu kan sebenarnya yang penting ya, kayak um, kalau lu ronsen atau X-ray keseringan nggak boleh, bahaya kan, karena X-ray itu frekuensinya tinggi. Gue lupa Oke. frekuensi atau panjang gelombang ya, frekuensi setahu gue sih frekuensinya tinggi, panjang gelombangnya pendek gitu kan. Nah karena tinggi frekuensinya jadi X-ray itu bahaya. Sekarang gelombang elektromagnetik itu frekuensinya lebih rendah dibandingkan gelombang cahaya. Dan gelombang cahaya ya, ya kalau kita nggak ada gelombang cahaya kita nggak bisa lihat gitu. Dan dan kita udah ke expose itu Setiap hari, berjuta-juta tahun iya. yang lalu gitu loh. Dari apa ya, Big Bang pertama ya udah ada itu gelombang gitu. And we're fine. And we're fine gitu kan. Jadi kok ada gelombang elektromagnetik yang jauh lebih kecil frekuensinya, mau kita apa ya, kita tambahin nih gelombang elektromagnetiknya sampai frekuensinya tinggi, nggak kan nyampe gelombang cahaya gitu frekuensinya. And Nggak harmful ya. iya, dan kalau gelombang cahaya nggak harmful ya otomatis ya ini nggak harmful juga gitu loh. Ngerti. Meskipun masih butuh beberapa research ya, tapi ini kayak logika fundamental gitu loh, kayak kenapa ini jadi masalah kalau gelombang microwave aja lo nggak ada masalah gitu loh. Oke, oke. Menarik banget. Jadi ya fact check, citasi, hati-hati sama psychosomatic disease, dan apa ya terakhir, placebo effect. Placebo effect. Seperti biasa. If you guys have any feedback about our topic atau apa yang kita bicarain hari ini, boleh komen di comment section below. Atau kalau mau request topik ya. Atau DM kita, chat kita, feel free karena kita butuh topik dan kita butuh guest star sih. Oke. Kalau guest star tuh ya kita nggak mikir gitu, jadi biarkan guest star yang berbicara. Nggak bercanda. Nggak bercanda juga sih tapi. Jadi as usual kita end dengan alligator pun. That's all from Idle Alligator. See you all later. Bye Bye. bye.